Pinjaman online di mana-mana, pastikan aplikasi pinjolmu sudah resmi dan bisa dipercaya. Otoritas Jasa Keuangan merilis daftar terbaru penyelenggara fintech lending atau pemberi pinjaman online pada 9 Oktober 2023, yang mencatat sekitar 101 perusahaan dengan izin usaha dan beredar secara resmi di Indonesia. Berdasarkan data dari 101 perusahaan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan melaporkan bahwa penyaluran pinjaman pada Februari 2024 diberikan kepada 9,2 juta akun penerima pinjaman dengan nilai total pinjaman mencapai 20,9 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan bulan Februari 2023 atau 1 tahun sebelumnya, pinjaman sebesar 18,2 triliun rupiah disalurkan kepada 13,4 juta akun penerima pinjaman. Meski terjadi penurunan jumlah akun peminjam pada 2024, justru nilai pinjaman ternyata lebih tinggi hingga membengkak sampai 2,7 triliun rupiah dibanding 2023. Kira-kira, kenapa ya orang-orang memutuskan untuk menggunakan jasa pinjaman online? Memang di sini ada switching orang untuk menggunakan jasa pembiayaan. Dari jasa pembiayaan dia kartu kredit, KTA, dan sebagainya, yang akhirnya dia lebih memilih untuk melakukan pinjaman secara online. Karena ada administrasi yang lebih mudah, terus kemudian proses yang cenderung lebih cepat gitu kan, bahkan sangat cepat gitu ya. Kemudian juga memang tidak melalui beberapa proses slick ataupun BI checking kalau kita zaman dulu gitu ya. Zaman dulu BI checking, sekarang slick gitu ya. Tidak melalui proses tersebut gitu. Pinjaman online memang bisa dikatakan sebagai salah satu jalan keluar untuk masalah keuangan. Namun, teknologi ini membuka peluang bagi pihak-pihak nakal untuk menjerat korban dengan menyalurkan pinjaman ilegal tanpa mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Selain itu, hasil penelitian dari Otoritas Jasa Keuangan juga membuktikan bahwa angka literasi pinjaman online pada 2022 hanya sebesar 10,9%. Yang artinya sebagian besar peminjam tergolong less literate atau baru teredukasi sebatas pengetahuan dasar seputar pinjol saja, tanpa mengetahui apa saja manfaat, risiko, atau fitur yang bisa didapatkan dari produk atau jasa keuangan yang ada. Dengan tingkat literasi pinjol yang rendah, masyarakat masih sering terpapar dengan iklan pinjaman online yang seringkali menggunakan influencer finansial atau finfluencer sebagai promotornya. Penelitian dari Center of Economics and Law Studies atau CELIOS membuktikan 7 dari 10 orang menaruh kepercayaan terhadap finfluencer dalam pengambilan keputusan finansial. Berbekal kepercayaan semata dan tanpa memeriksa ulang kredibilitas pemberi pinjaman online tersebut, banyak peminjam tidak menyadari bahwa mereka telah terjerat pinjol ilegal. Kalau dari sisi influencer juga harus menggunakan pendekatan dua tersebut gitu kan, ada sisi manfaatnya dan ada sisi resikonya. Nah, resikonya lah yang memang jarang sekali diutarakan oleh influencer, karena jujur semua iklan yang di influencer dan sebagainya itu mengutarakan kebaikan, lebih banyak kebaikan, dan saya rasa mungkin dari situ banyak yang 100% tidak mengangkat tentang resiko gitu kan, resiko mengenai pinjaman di pinjaman online ataupun resiko kita berinvestasi di pinjaman online. Maka itu yang jadi concern kita ketika beberapa waktu yang lalu gitu kan, banyak sekali masyarakat yang terjerat investasi bodong, terjerat pinjaman online ilegal dan sebagainya. Pada bulan Februari hingga Maret 2024, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti telah mencatat 537 pinjaman online ilegal yang tersebar di sejumlah situs dan aplikasi. Pengambilan tindakan kemudian dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan memblokir ekosistem pinjaman online ilegal yang terdeteksi. Sobat Tempo, meminjam uang pada penyelenggara fintech lending harus dilakukan dengan memikirkan beberapa poin penting. Satgas Pasti menyebutkan 2 aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu legal dan logis. Legal artinya peminjam harus memastikan bahwa layanan yang ditawarkan tersebut sudah memiliki izin usaha dari lembaga yang berwenang untuk mengawasi.
Sementara logis berarti peminjam harus selalu memperhatikan hasil atau keuntungan yang ditawarkan oleh penyedia layanan pinjam online. Apakah ada iming-iming imbalan hasil ataupun bunga yang tinggi? Dari legalitasnya kita mengecek di website, kalau itu teman-teman ataupun peminjam nggak bisa, lihat dari aksesnya apa aja. Ketika di luar camilan, di luar kamera, mikrofon, dan location, itu sudah bisa dipastikan itu ilegal. Terus kemudian yang ketiga adalah suku bunga yang diberikan itu melebihi ketentuan dari OJK, yang dimana ketentuan OJK untuk pinjol konsumtif itu di angka 0,3%, pinjol yang produktif di angka 0,1%. Jadi lebih dari itu bisa dipastikan sebagian besar mereka adalah pinjol yang ilegal. Jadi gimana? Apakah aplikasi pinjolmu sudah dipastikan mengantongi izin? Kalau Sobat Tempo menemukan tawaran pinjaman online yang mencurigakan, jangan ragu untuk langsung lapor ke otoritas jasa keuangan. Jangan sampai terperdaya oleh iming-iming pinjaman ilegal ya.